Assalamualaikum Adik Rekta, kembali lagi kita di TABK, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas impor dan ekspor data. Jadi di sini aku udah kasih RPS-nya, teman-teman bisa baca sebagai pengingat teman-teman. Oke, sebelum itu ada info buat teman-teman semua, apabila teman-teman belum memahami materi, bisa kunjungi link yang ada di deskripsi, karena di sana aku udah sertakan link intensif Brigada Satya beserta file materinya. Oke, langsung saja. Di sini, untuk info kedua, teman-teman apabila belum ada get external data di sini, atau hanya berupa get data, teman-teman bisa memunculkan get external data. Karena get data dan get external data terdapat perbedaan pada sisi tampilan. Nah, karena file materi kita menggunakan get external data, maka kita mengikuti saja ya. Cara memunculkannya adalah kita menuju ke file, kemudian di option kita pilih customize ribbon ya. Kemudian all tabs, di sini ada data gitu ya. Terus ada get external data nih di sini. Karena aku udah ada get external data ya, maka tampilan add di sini tidak ada, tidak bisa aku klik gitu. Apabila teman-teman belum ada, maka tinggal klik add yang ada di sini ya. Di sini udah ada get external data, kita langsung oke saja. Oke, selanjutnya kita akan mengimpor filenya. Bab 8 kasus 5. Get external data, kemudian ke from text. Di sini kita pilih filenya. Di sini merupakan fix with header. Aku memilih materi ini karena kebetulan teman-teman kita ada yang tugasnya sama. Sekalian aku bahas di feedbar ini. Ciri-ciri dari header adalah seperti ini ya. Ada PT, bla bla bla, kemudian ada judul, dan lain sebagainya. Nah, kita akan klik my data has header di sini. Kemudian kita next. Kemudian kita akan memagari batasan-batasan dari sebuah item tertentu. Pastikan jangan ada yang kepotong ya teman-teman, karena apabila kepotong, maka akan tampilannya berbeda atau error untuk kita melakukan validasi. Kita pastikan dengan cara screening ke bawah, memastikan juga tidak ada yang terpotong. Dan semuanya telah sesuai dengan judul kolomnya. Ya, karena di sini aku rasa udah cukup, maka kita langsung saja next ya. Di sini di step 3 kita akan memilih format dari setiap kolom ya. Karena ini primary key itu menggunakan teks. Atau general juga bisa sebenarnya. Kemudian di kolom tanggal, kita pastikan yang di atas 12 itu di paling kiri tengah, ya di antara dua itu. Karena udah tampak ya di sini 26, maka 26 adalah berupa date. Dan tengahnya adalah month, dan samping kanan, paling kanannya adalah year. Kemudian di sini aku pilih teks juga. Nah, untuk format angkanya kita bisa menuju ke advance ini ya. Jadi di advance ini kita akan menggunakan separator desimal dan thousand ini sesuai dengan file originalnya. Maksudnya apa? Jadi kita akan memberikan info pada sistem ini. File originalnya itu berupa desimal separator apa gitu. Desimal separatornya di sini tampak berupa titik ya. Kita pilih titik. Dan thousand separatornya adalah koma.
Ini teman-teman jangan sampai salah ya membedakan titik dan komanya karena ini juga begitu kecil gitu. Oke. Karena sudah semua ya, kita klik finish. Kemudian existing worksheet-nya sudah benar, kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat kolom header untuk filternya. Menggunakan shortcut ya, Ctrl Shift plus entire column. Di sini. Kemudian di atas juga kita akan insert entire row. Kita kasih judul, header, karena agar waktunya tidak terlalu banyak gitu ya, maka akan aku kasih header yang random di sini. Untuk menjawab soalnya teman-teman bisa menggunakan di sini ya sebenarnya. Oke, langsung aja ya. Kita menggunakan formula learn di sini. Kemudian tab. Kemudian untuk teksnya adalah kita akan memilih sel yang ada di sebelah kanannya. Nah, yang menjadi masalah adalah apabila sel ini kosong ya ke bawahnya, maka kita tidak bisa mengklik 2 kali di sini untuk menuju ke ujung paling bawah, teman-teman. Nah, mau nggak mau kita menggunakan cara manual dengan cara menariknya seperti ini hingga ujung paling bawah. Apabila datanya sedikit tidak masalah ya. Apabila sampai ribuan gitu, bahkan puluhan ribu, jutaan, nah tidak mungkin kita menggunakan cara tersebut. Nah, aku ada cara nih buat teman-teman untuk memastikan untuk kita bisa mengklik 2 kali hingga ujung paling bawah. Nah, caranya gimana? Kita blok dulu kolom di sini, semua kolom yang kita impor tadi, ya. Kita langsung saja menuju ke Find and Select ini ya, ke Go to Special. Atau cara lain dengan menekan F5 atau Ctrl G. Ya. Nih, kemudian reference-nya kita pilih bab 8 kasus 5 ke Special. Nah, dari materi. Apa sih Go to Special? Jadi Go to Special itu kita akan menyeleksi sel-sel tertentu yang mengandung syarat-syarat yang kita inginkan. Sebagai contoh di sini, apabila sel tersebut mengandung formula, atau ada tulisannya, dan lain sebagainya. Di sini aku akan memilih sel-sel yang kosong, yaitu blank. Ya, sini. Kemudian kita klik OK. Nah, maka secara otomatis sel tersebut akan memilih sel-sel yang blank gitu ya. Kemudian di sini kita akan menghapus barisnya ya. Baris-baris yang kosong di sini. Caranya adalah menggunakan shortcut Ctrl negatif. Entire row. Oke. Nah, setidaknya baris-baris tertentu sudah dikurangi ya, sudah berkurang gitu. Kemudian kita memasukkan rumusnya, learn, kemudian tab ya. Teksnya menggunakan sel samping kanan. Ini 15. Nah, ini nih yang menjadi keistimewaan ya. Klik 2 kali, dan kemudian kita cek ke ujung paling bawah. Nah, sudah otomatis ya, menuju paling bawah. Kemudian kita akan menyeleksi nih, sesuai materi ya, di sini 10 yang akan kita seleksi. Nah, kenapa tidak 9? Nah, karena apabila teman-teman mengecek ya, di 9 ini ada
ada salah satu baris yang tidak sesuai dengan kode seperti ini ya, GJ bla 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 ini. Nah, sesuai dengan materi kita akan memukul rata bahwa yang akan kita seleksi adalah yang ini, 10 ini. Kita ke atas, kemudian kita akan memfilternya. Caranya adalah menggunakan shortcut Ctrl+Shift+L. Kita cek yang 10, dan kita klik OK. Nah, seperti ini. Apabila teman-teman ingin membandingkan ya, cara menggunakan GoTo Special dan juga tidak, atau menggunakan cara manual gitu ya. Ini sekilas pasti berbeda nih barisnya, baris keberapanya gitu ya. Karena memang kalau menggunakan GoTo Special kan kita menghilangkan baris-baris yang kosong tadi. Caranya mengeceknya adalah menggunakan subtotal. Subtotal, kemudian kita pilih count. Nah, sebagai info teman-teman ya. Jadi subtotal dan count bedanya dengan hanya count saja adalah subtotal itu hanya menghitung count yang ada tampilan di sini, yang tampil di sini. Tampil itu maksudnya yang terfilter ya, kan ini terlihat ya, kan barisnya loncat nih, 21 ke 25. Maka apabila menggunakan count, maka 21, 22, 23, 24 itu akan terhitung. Sedangkan dengan subtotal, kita tidak akan menghitung 22, 23, 24-nya gitu ya. Tuh. Terus kita ke atas, dan nah, sebagai info juga tadi untuk count itu kan 2 tadi. Nah ini ya, count itu 2, konta itu 3. Maksudnya apa? Jadi kita akan untuk function number-nya itu depannya kita sertakan 10, kemudian mengikuti ya. 104 itu max, 105 itu min, dan seterusnya. Karena count kita menggunakan 102. Ini hanya untuk mengecek ya teman-teman, apabila teman-teman udah yakin dengan jawabannya tidak perlu menggunakan subtotal ini. Nah, teman-teman bisa membandingkan nanti apakah sudah 8060 atau belum. Nah, selesai sudah kita menjawab bab 8 kasus 5. Jadi di sini tugas teman-teman bisa memvalidasi apakah sudah sesuai dengan formatnya atau belum. Tapi agar video ini tidak terlalu panjang, dan karena yang akan aku tekankan adalah fix with header tadi, maka untuk validasi akan aku bahas di video selanjutnya. Baik, terima kasih teman-teman.